organisasi. Itu sudah masuk dari pertanyaan. Ini bagaimana cara komunikasi dengan demokrasi? Komunikasi itu kan apa ya? Kita biasanya terbuka. Jadi segala sesuatu memang harus ada komunikasi untuk dikerjakan. Tidak bisa tidak ada komunikasi karena ini komunitas kerja. Jadi setiap komunitas kerja atau unit kerja itu kan ada orang. Dan setiap orang itu kan ketika melakukan sesuatu kan pasti berkomunikasi. Baik itu agar secara vertikal maupun horizontal pola komunikasi. Kalau vertikal itu antara atasan dan bawahan, staff. Kalau vertikal horizontal atasan-atasan atau bawahan-bawahan. Sejauh ini komunikasi yang kita bangun ada tergantung gaya sih, gaya pemimpin. Kalau dia mau gayanya pasif atau agresif, tetapi dengan berkomunikasi itu maka setiap pekerjaan itu menjadi berjalan sesuai rencana. Ya kan? Jadi saya bayangkan kalau dalam satu unit kerja tidak ada komunikasi, orang membisu. Lalu bagaimana mau eksekusi, bagaimana mau berdiskusi, itu tidak mungkin kan. Maka komunikasi itu sangat penting. Dan kita di unit kerja Geokervokasi ini membuka ruang kepada orang untuk berkomunikasi, berekspresi, tentunya untuk meningkatkan kinerja. Tidak berkomunikasi untuk hal negatif, misalnya emosi dan seterusnya. Kalau jam kerja, kita kerja, berkomunikasi. Alat yang kita gunakan bisa by phone, WA, dan seterusnya, medsos, itu juga kan bagian dari tools atau alat untuk berkomunikasi selain verbal. Itu saja. Pertanyaan kedua itu seperti apa pembagian tugas kerja yang demokrasi? Ya. Setiap orang yang ada di sini, baik itu pengurus, pengawas, manajemen, masing-masing orang, baik staf maupun atasan gitu ya, itu ada SK, kerja resmi SK. Di SK itu atau surat keputusan pengangkatan atau penempatan itu disertai dilampirkan dengan uraian tugas dan nomor. Setiap orang diberikan uraian tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing. Misalnya pengurus itu dibagi ketua pengurus kerjanya apa, tanggung jawabnya apa, fungsinya apa. Sekretaris pengurus kerjanya apa, tanggung jawab apa. Manajer kerjanya apa, kapten organisasi tugasnya apa. Sehingga itu nanti setiap bulan kita evaluasi. Karena ada dari pembagian uraian tugas itu diberi target kerja. Ada target kerja harian, ada target kerja mingguan, dan ada target kerja bulanan. Jadi sudah kalau kita di Geokervokasi sudah orang masing-masing orang itu sudah tahu apa kerja saya. Jadi ketika kita memutasi atau reposisi, promosi orang seseorang itu di SK itu sudah langsung ada uraian tugasnya. Jadi Anda kerja sesuai dengan uraian tugas Anda. Kalau ada kerjaan lebih itu merupakan penugasan dari atasan ke bawah. Bagaimana proses pengawasan? Kita pengawasannya yang pertama secara struktural itu ada namanya badan pengawas. Di Geokervokasi ini ada badan pengawas, itu personaliannya ada 5 orang. 5 orang, ketua, saya sebut dengan nama ya, ketua Romo RD Alfred Alexander Tertius Manus, kemudian anggotanya itu ada Pak Markus Suara, ada Ibu Eva, dosen di UPO itu, ada Ibu Mercy, PNS Nimbai, ada Pak Benjamin Permata, itu jadi apa tugas mereka? Setiap bulan itu mereka melakukan
pengawasan atau audit berkala, atau audit rutin dan audit 3 bulan sekali. Jadi mereka melakukan pengawasan. Apa yang diaudit? Apa yang diawasi? Yang diawasi itu yang pertama itu di soal keuangan, kemudian operasional rumah tangga, kemudian dia audit juga di transaksi. Bahkan ada audit kinerja setiap 6 bulan sekali. Selain audit oleh badan pengawas, juga ada monitoring dari pengurus. Jadi setiap bulan itu kami dimonitoring. Apa yang dimonitoring? Monitoring terkait dengan target dan pencapaian. Jadi kalau target A bulan Juni targetnya A, apakah dikerjakan atau tidak? Dan kalau dikerjakan berapa persentase? Kalau tidak dikerjakan, apa alasannya? Kalau tidak mencapai target, apa alasannya? Itu disampaikan di saat monitoring tiap bulan. Dan setiap 6 bulan sekali, ya 3 bulan sekali atau per tribulan selama setahun ini 4 kali kami itu ada monitoring dan evaluasi. Itu kami ambil pihak eksternal untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara keseluruhan terhadap kinerja cil lokasi. Selain itu di tingkat teknis juga dilakukan pengawasan internal. Dan bagaimana pelaporannya? Nanti pelaporannya misalnya audit tahunan atau audit bulanan, itu pelaporannya nanti di saat rapat anggota tahun. Itu terkait dengan pengawasan. Pertanyaan yang terakhir, apakah itu dilakukan sebelum kegiatan atau sudah kegiatan? Kita ambil dua-duanya, sebelum kegiatan dan sudah kegiatan. Sebelum kegiatan ini target yang kita bukukan yang disebut dengan business plan itu kita berikan kepada masing-masing pihak, baik pengurus, pengawas maupun pihak eksternal, dan kepada